Lamaran manis. Taddeo menepati janjinya membawa Claudia ke makam mendiang kedua orang tua gadis itu. Pun Taddeo mengajak Daisy untuk mengunjungi makam Virey dan Elvin. Sedangkan Christian tentunya ikut karena menemani Claudia. Mereka semua sedang berada di perjalanan menuju pemakaman. Mobil yang membawa Christian dan Claudia berada di depan, dan mobil Taddeo dan Daisy berada di belakang. Tak selang lama, dua mobil mewah yang membawa Christian, Claudia, Taddeo, dan Daisy memasuki sebuah pemakaman mewah yang ada di Brooklyn. Mereka semua turun dari mobil. Kita ke arah kanan. Taddeo sudah lebih dulu memberikan instruksi agar berjalan ke arah kanan, karena tak ada yang tahu itu kenapa Taddeo wajib memberikan instruksi. Semua orang mengikuti instruksi dari Taddeo. Berikutnya langkah mereka semua terhenti tepat dikala melihat nama Elvin Wesley dan Virey Ursula di pusaran makam. Mata Claudia langsung berkaca-kaca melihat kedua nama itu. "Claudia, mereka adalah kedua orang tuamu," ucap Taddeo seraya memberikan dua rangkaian bunga dan meletakkan ke makam Elvin dan Virey. Claudia terisak, belum sanggup mengeluarkan kata ketika menatap kedua makam orang tuanya. Hatinya sangat hancur karena tahu kedua orang tua kandungnya sudah tiada. Selama ini dia sama sekali tidak tahu tentang identitasnya yang sebenarnya. Christian memeluk Claudia dikala gadis itu menangis. Pria itu begitu siaga memberikan pelukan hangat. Dia tahu pasti Claudia akan menangis dikala melihat makam mendiang kedua orang tuanya. Daisy terdiam melihat pusaran makam Virey dan Elvin. Jauh dari dalam lubuk hatinya terdalam, dia tak tega karena menyaksikan kesedihan Claudia yang dimana telah kehilangan kedua orang tua kandungnya. Meskipun Virey memiliki hubungan di masa lalu dengan Taddeo, tapi tak pernah sedikit pun ada dendam kebencian di hati Daisy dan Virey. Apa yang telah terjadi berada di masa lalu, pun sekarang Virey sudah tenang. Rasanya sangat jahat jika Daisy menyimpan dendam pada orang yang sudah tiada. Semua orang di dunia pernah melakukan kesalahan. Daisy berusaha mengambil sifat bijak, walau tak dipungkiri rasa sakit masih ada. Tapi dia tetap berusaha untuk menggantikan rasa sakit itu dengan fokus akan masa kini dan masa depan. "Virey, aku membawa putri kalian." Taddeo tersenyum menatap makam Virey dan juga Elvin. "Dunia sepertinya sangat sempit. Sekarang putri kalian menjadi kekasih putraku." Taddeo menjeda sebentar dan melanjutkan sambil menatap makam Elvin. "Sekarang, kesalahpahaman di antara kita telah terjawab. Bayi perempuan yang dilahirkan Virey adalah anakmu, Elvin." Daisy mendekat mengusap pusaran makam Virey dan Elvin. Tatapan wanita parubaya itu menatap hangat dua pusaran makam yang ada di hadapannya. Matanya memerah akibat air mata yang berlinang. "Virey, aku telah memaafkanmu. Aku tidak dendam padamu. Tenanglah di sana," batin Daisy. Taddeo bangkit berdiri dan menatap Claudia. "Aku akan meninggalkanmu dan Christian. Aku tahu kau membutuhkan waktu untuk berbicara dengan kedua orang tuamu. Claudia, percayalah, kedua orang tuamu pasti sangat mencintaimu. Lepas dari apapun yang terjadi, mereka tetap kedua orang tua kandungmu." Claudia mengangguk dengan genangan air mata merespon ucapan Taddeo. Detik selanjutnya Taddeo membawa Daisy pergi meninggalkan makam Virey dan Elvin. Taddeo membiarkan Claudia lebih dekat dengan kedua orang tua kandungnya. Claudia mendekat, duduk di tanah yang ditumbuhi rerumputan rapi. Gadis itu tak henti menangis di hadapan makam kedua orang tuanya. Tak pernah Claudia sangka bahwa kedua orang tua kandungnya telah tiada. Lahir ke dunia tanpa siapapun, Claudia membayangkan betapa malang dirinya. Bayi merah yang diletakkan di depan pintu keluarga Fitzgerald. Tentu siapapun di dunia ini pasti ingin tumbuh di keluarga kandung. Tak menampik Claudia juga menginginkan itu terjadi di hidupnya. "Ayah, ibu, kalian apa kabar? Aku yakin kalian bahagia di sana. Aku tidak akan menyalahkan kalian atas apa yang telah terjadi. Aku akan tetap bangga menjadi anak kalian. Aku berjanji akan hidup bahagia di sini. Dan aku percaya, kelak aku akan berkumpul lagi dengan kalian." Claudia menangis kala mengatakan itu. Dia tak menyalahkan apa yang telah terjadi, karena dia tahu semua orang di muka bumi pernah melakukan kesalahan termasuk dirinya. Claudia menyeka air matanya berusaha untuk kuat. "Ayah, ibu, aku ingin beritahu kalian, sebentar lagi kalian akan menjadi seorang grandma dan grandpa. Sekarang aku sedang mengandung." Claudia menoleh menatap Christian. "Dia adalah pria yang sangat aku cintai. Dia pria yang akan menjadi ayah dari anak-anakku di masa depan nanti." Claudia menjeda sebentar. Takdir memang tidak pernah ada yang menyangka kalau aku akan menjalin hubungan dengan anak dari orang yang kalian kenal. Tapi aku tidak pernah menyesali takdirku bertemu dengan Christian. Aku mencintai Christian, sangat mencintainya."
Claudia menceritakan Christian pada kedua orang tua kandungnya. Tatapannya menatap Christian dengan tatapan penuh cinta dan kasih sayang mendalam. Dia memberitahu kedua orang tuanya bahwa tidak menyesali pertemuannya dengan Christian. Bagi Claudia, kehadiran Christian adalah hadiah dari semesta yang paling indah. Hanya bersama dengan Christian, dia merasakan ketenangan dan kedamaian. Christian tersenyum mendengar apa yang dikatakan oleh Claudia. Hatinya tersentuh akan ungkapan Claudia. Detik selanjutnya, dia duduk di hadapan Claudia, tepat di antara kedua makam kedua orang tuanya. Christian sekarang menoleh ke makam kedua orang tua Claudia, memberikan tatapan hangat sekaligus senyuman. Terima kasih telah membuat Claudia hadir di dunia ini. Kalian memiliki putri yang sangat luar biasa hebat. Aku berjanji akan menjaga dan mencintai putri kalian selamanya. Lalu Christian mengambil sebuah kotak kecil yang ada di dalam saku celananya, membuka kotak tersebut. Tampak mata Claudia sedikit melebar melihat cincin berlian indah yang ada di tangan Christian. Kini sudah dipasangkan ke jari manisnya. Christian, ini... Claudia tak mampu berkata-kata dikala melihat cincin berlian melingkar di jari manisnya. Christian menatap mandik patah amber gadis itu di hadapan mendiang orang tuamu. Maukah kau menikah denganku? Maukah kau menghabiskan sisa hidupmu bersama denganku? Maukah kau menjadi ibu dari anak-anakku, Claudia? Pintanya lembut dan penuh kasih sayang. Mata Claudia berkaca-kaca mendengar apa yang Christian katakan. Hatinya bergemuruh, perasaan bahagia menyelimuti dirinya. Gadis itu langsung merangkup kedua rahang Christian memberikan lumatan. Aku tidak mungkin menolak, sayang. Aku sangat mau menikah denganmu. Christian tersenyum hangat. Pria itu kini membalas pagutan bibir Claudia sambil bangkit berdiri menggendong tubuh Claudia. Terdengar suara tawa lolos di bibir Claudia dikala Christian menggendongnya. Dua insan saling mencintai itu menangis haru bahagia bercampur dengan tawa. Di sisi lain, Taddeo dan Desi berdiri cukup jauh dari mereka, tersenyum melihat kebahagiaan Christian dan Claudia. Meski mereka tak mendengar jelas ucapan Christian pada Claudia, tapi mereka sudah yakin bahwa Christian melamar Claudia di depan makam kedua orang tua Claudia. And I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.